Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Olid, Dekanim 2308284 dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan meresum terkait sistem dan klasifikasinya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sinyal dan Sistem yang diampu oleh Ibu Endah Setiawati, STMT. Langsung saja ke materinya. Di sini ada sistem. Apa sih sistem itu? Sistem merupakan perangkat, proses atau aturan yang mengoperasikan, memproses atau memanipulasi sinyal untuk menghasilkan keluaran tertentu berdasarkan masukan yang diberikan. Dengan kata lain, sistem bertindak sebagai entitas yang menerima sinyal masukan atau input dan melakukan operasi tertentu pada sinyal tersebut, lalu menghasilkan sinyal keluaran atau output. Kemudian di sini ada interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem adalah proses atau cara menggabungkan dua atau lebih sistem untuk membentuk suatu sistem yang lebih kompleks. Dalam konteks sinyal dan sistem, interkoneksi sistem dilakukan untuk mencapai fungsi tertentu dengan memanfaatkan kombinasi berbagai sistem sederhana. Ada tiga jenis utama interkoneksi sistem. Yang pertama, ada seri. Pada interkoneksi seri, keluaran dari sistem pertama menjadi masukan bagi sistem berikutnya. Dengan kata lain, sistem-sistem ini dihubungkan secara berurutan. Yang kedua, ada paralel. Dalam interkoneksi paralel, masukan yang sama diberikan kepada beberapa sistem sekaligus. Lalu, keluaran dari masing-masing sistem dijumlahkan untuk menghasilkan keluaran akhir. Yang ketiga, ada umpan balik. Dalam interkoneksi umpan balik, sebagian dari keluaran sistem dikembalikan atau diumpankan balik ke masukan untuk memodifikasi kinerja sistem secara keseluruhan. Umpan balik bisa berupa positif atau negatif. Umpan balik positif merupakan meningkatkan sinyal masukan atau digunakan untuk memperkuat sinyal tertentu. Umpan balik negatif yaitu mengurangi sinyal masukan atau digunakan untuk stabilisasi. Kemudian di sini ada klasifikasi sistem. Yang pertama ada linear dan non-linear. Sebuah sistem dikatakan linear jika memenuhi prinsip superposisi yang terdiri dari dua sifat. Yang pertama ada homogenitas. Sifat ini berarti jika suatu input diperbesar oleh faktor skalar, maka output juga akan diperbesar oleh faktor skalar yang sama. Yang kedua, ada adisi. Sifat ini berarti output dari gabungan input adalah penjumlahan output masing-masing input. Jika sistem yang tidak memenuhi salah satu atau kedua prinsip di atas, maka tersebut non-linear. Yang kedua, ada invarian waktu dan variabel waktu. Sistem dikatakan invarian waktu jika sifatnya tidak berubah terhadap pergeseran waktu. Sementara variabel waktu merupakan sistem yang karakteristiknya berubah terhadap waktu. Yang ketiga ada kausal dan non-kausal. Sistem dikatakan kausal jika output pada waktu tertentu hanya bergantung pada input saat itu atau sebelumnya. Dengan kata lain, sistem tidak memprediksi input masa depan. Sementara non-kausal yaitu sistem yang outputnya bergantung pada input masa depan. Yang keempat, dengan memori dan tanpa memori. Sistem dengan memori adalah sistem di mana output pada suatu waktu bergantung pada input pada waktu sebelumnya atau masa lalu. Sistem tanpa memori adalah sistem di mana output pada suatu waktu hanya bergantung pada input pada waktu tersebut. Yang kelima, stabil dan stabil. Sistem stabil jika setiap input terbatas menghasilkan output yang juga terbatas. Dan non-stabil apabila sistem yang menghasilkan output tak terbatas untuk input terbatas. Kesimpulannya, sistem dalam sinyal dan sistem adalah entitas yang mengelola input menjadi output berdasarkan aturan tertentu dengan beragam karakteristik yang dapat diklasifikasikan. Pemahaman tentang interkoneksi seperti seri, paralel, dan umpan balik memungkinkan kita merancang sistem yang lebih kompleks. Selain itu, sistem dapat dikategorikan sebagai linear atau non-linear, invarian waktu atau variabel waktu, kausal atau non-kausal, stabil atau non-stabil, serta dengan memori atau tanpa memori. Pengetahuan ini penting untuk menganalisis dan mengimplementasikan sistem secara efisien dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan sinyal hingga kontrol otomatis yang menjadi dasar pengembangan teknologi modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.